Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Zara, trading analis dari Didimax. Kali ini aku lagi ditemenin sama Master Syam. Halo Master Syam. Halo, Apa kabarnya? kabar baik. Baik terus nih. Ya, kalau ada kamu pasti baik-baik aja. Oke, kali ini kita akan membahas chart pattern yang wajib diketahui oleh trader pemula. Basic ini bisa jadi kunci profit yang konsisten dengan cara yang mudah. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari di video kali ini. Yuk simak sampai habis videonya. Master Syam, aku mau nanya, Boleh? apa sih yang dimaksud dengan chart pattern itu? Oke. Chart pattern ya. Chart pattern itu adalah suatu pola atau ya disebut dengan pattern ya. Pola yang berbentuk di grafik chart ini yang memang sebelumnya memang sering terbentuk atau sudah menjadi kebiasaannya seperti itu. Jadi kalau misalkan contohnya kalau kita lihat yang lebih jauh ya, ada kan yang namanya itu kayak Gartley pattern, terus ada kayak salah satu contohnya itu pengembangannya ada yang seperti bearish atau bullish butterfly pattern. Nah, jadi bentuk yang patternnya itu membentuk pola seperti itu dan sering terjadi di market. Nah, itu menjadi dasar acuan untuk kita ya. Jadi kalau misalkan sering terjadi dengan pattern atau bentuk pola seperti itu di market, maka ada kemungkinan akan terulang dengan bentuk atau pattern yang sama. Makanya ada istilah di bisnis forex itu history always repeat. Maksudnya ya pola atau pattern yang pernah terbentuk sebelumnya maka berpotensi akan terbentuk dengan pola atau pattern yang sama di kemudian hari atau di kemudian waktu kayak gitu. Aku pernah dengar chart pattern yang double top. Itu yang gimana? Double top itu pattern yang seperti ini sebenarnya bentuknya tuh. Harga itu bergerak dari bawah naik ke atas, lalu dia koreksi ke bawah, cuman koreksinya itu hanya kurang lebih setengah dari kenaikannya dia. Nah, dari situ harga kemudian naik lagi dan naiknya itu setara dengan harga tertinggi yang sebelumnya tadi. Kemudian dia harga turun lagi mendekati atau menyamai level terendah yang pertama tadi. Kalau kita mau bikin simpel ya seperti kurang lebih bentuknya itu seperti huruf M gitu kan. Makanya disebut dengan double top, ada high atau titik tertinggi yang sama levelnya atau setara levelnya kayak gitu. Kalau yang dimaksud double bottom? Nah, kalau untuk double bottom sebenarnya bisa dibilang kebalikannya dari double top. Kalau double top kita gambarkan kurang lebih bentuknya itu seperti huruf M. Nah, kalau double bottom itu seperti huruf W gitu kan. Harga dari atas turun ke bawah misalkan. Naik ke atas, naiknya kurang lebih setengah dari penurunannya dia. Kemudian dia harga kembali turun dan turunnya itu setara atau satu level dengan harga terendah yang sebelumnya. Kemudian dari situ dia kembali naik mendekati atau menyamai level tertinggi pertama ketika dia awal mengalami penurunan kayak gitu. Itu untuk double bottom kayak gitu. Sebenarnya simpel sih kalau kita praktekkan ya. Nah, biasanya yang double top atau double bottom itu bisa jadi acuan untuk entry karena kebiasaannya pattern atau pola seperti itu tuh sering terulang dan sering kita temukan di grafik ya kayak gitu. Oke Master Syam, chart pattern itu kan ada yang continuous dan reversal. Ya. Chart pattern apa aja sih yang bisa disebut continuous dan reversal? Oke. Maksudnya tuh ada yang continuous dan reversal itu adalah ada pattern atau pola yang menjadi indikasi terjadi pembalikan harga dari misalkan mulai naik terjadi suatu pola tertentu dan itu memberikan kita signal bahwa akan terjadi pembalikan harga arah harga gitu kan. Nah, kalau continuous ya sebaliknya, ketika misalkan contoh harga lagi naik gitu kan lalu terjadi suatu pola atau pattern yang itu adalah sebuah indikasi akan terjadi penerusan harga kayak gitu. Itu perbedaan antara continuous dan reversal ya untuk patternnya kayak gitu. Kalau bullish pennant itu? Kalau bullish pennant itu juga sama salah satu pattern ya, dan itu adalah pennant itu adalah salah satu pattern atau pola
yang menjadi indikasi akan terjadi penerusan pergerakan arah harga. Misalkan dari dia lagi naik nih harganya misalkan, terus terjadi pola atau pattern bullish pennant ya. Nah, indikasinya harga itu akan melanjutkan kenaikannya. Begitupun sebaliknya, ketika harga sedang turun lalu terjadi pola atau pattern dari bearish pennant, maka itu adalah satu indikasi untuk terjadi penerusan harga lanjut ke bawah gitu. Kalau rising wedge dan falling wedge itu gimana? Kalau rising wedge dan falling wedge itu sebenarnya hampir sama kayak ascending triangle ya, hampir berbentuk segitiga gitu. Jadi harga itu dia biasanya menjadi pola atau indikasi akan terjadi pembalikan arah harga. Misalkan dari harga dari bawah naik ke atas terus lalu tiba-tiba terjadi atau terbentuk rising wedge ya. Nah, biasanya dia itu akan kebalik, kalau lagi turun terus terjadi pola atau pattern dari rising wedge, maka akan berpotensi harga itu kembali balik ke atas. Setelah kita mendengarkan apa itu chart pattern dan beberapa jenis chart pattern dari Master Syam, sekarang waktunya kita Q&A. Yeay. Pertanyaan yang pertama, jika dilihat dari analisa teknikal satu pola candle dibandingkan dengan 3 candle, lebih profitable yang mana? Perbandingan antara pattern atau pola beberapa candle dengan satu candle sebenarnya sama-sama ya, kalau menurut saya akurasinya, profitable-nya. Cuman tergantung dengan cara kita pengaplikasiannya juga, karena memang kalau misalkan kita kadang kita juga nggak sabar nih, ini berpotensi untuk menjadi misalkan pennant atau penerusan. Padahal kalau kita tunggu sampai pattern atau grafiknya polanya benar-benar terbentuk, oh ternyata itu malah pola kembalikan. Nah, jadi sebetulnya tinggal kita lebih disiplin aja dengan cara penggunaan dari pattern atau sistem trading berdasarkan pola seperti ini, karena memang kita butuh kejelian dan kalau saya bilang itu kita butuh kejelian dan memang butuh kesabaran gitu kan. Jadi harus betul-betul kita mengaplikasikannya itu sesuai dengan rule yang memang adanya seperti itu kayak gitu. Dan kalau dibilang profitable yang mana, dua-duanya sama profitable, tinggal kita pilih mana yang nyaman, karena yang diutamakan adalah kenyamanan ketika kita memilih sebuah sistem trading kayak gitu. Master Syam lebih nyaman yang mana? Kalau saya sih nyamannya itu lebih ke single candle sebenarnya, yang satu candle ya, karena memang pertama kalau menurut saya itu lebih cepat. Kalau misalnya kita menunggu pattern terbentuk itu biasanya butuh berhari-hari, bahkan butuh sampai 2-3 hari misalkan baru betul-betul terbentuk pola yang sempurna kalau kita menggunakan time frame H1 ke atas ya. Nah, kalau satu candle mungkin dalam satu hari saya bisa beberapa kali melakukan transaksi. Cuman bedanya, jadi setia gitu ya, satu-satunya. Betul sekali, setialah sama satu sistem trading, maka hasilnya pun akan maksimal. Itu yang sering saya katakan ya. Nah, kalau saya sih biasanya kenapa lebih memilih single candle, bukan karena lebih profitable sih sebenarnya, karena bisa lebih lebih cepat aja sih untuk melakukan eksekusi tanpa harus menunggu berapa pola candle dulu baru terbentuk, tapi bisa langsung. Dan biasanya untuk target price-nya atau target profitnya dalam sekali transaksi, kalau saya menggunakan satu pola candle itu biasanya itu bisa lebih panjang dibandingkan dengan yang pattern ya. Dan biasanya juga akan lebih akan lebih simpel juga kalau menurut saya, karena selain dari pola atau kebiasaan, ada yang namanya juga karakteristik kayak Euro USD misalkan. Itu kan ada nih rank 42 pipsnya atau 65 atau 75-nya, kan ada yang seperti itu ya. Nah, itu lebih enak sih sebenarnya kalau buat saya ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Gimana pengaplikasian candlestick pada chart? Karena seringkali melihat candlestick seperti pin bar-nya tapi fake signal. Fake signal ya, cara untuk menghindari fake signal. Sebenarnya simpel sih, ketika kita mau mengaplikasikan sebuah teknik ke sistem trading kita, yang paling harus kita perhatikan adalah, apalagi kalau kita berbicara pola candle ya, yang paling penting kita lakukan adalah menunggu close candle. Itu untuk menghindari kita terjebak dalam kondisi fake signal. Menunggu close candle, dan biasanya kalau mau lebih akurat lagi, tunggu candle konfirmasi. Kayak misalkan ada yang namanya
inside bar nih, atau misalkan teman-teman biasanya bilangnya itu candle kejepit lah gitu kan, ada satu candle naik, satu candle turun, tapi tutup bodinya dilanjut lagi candle naik, itu kan salah satu pattern penerusan. Nah, biasanya kalau seperti itu saya tunggu close candle yang terakhir atau yang ketiganya, atau misalkan engulfing, saya misalkan lihat harga lagi naik terus ada satu candle nutup candle sebelumnya, candle biris misalkan, dan kalau saya biasanya tunggu satu candle lagi biris, berarti saya bisa bilang itu terkonfirmasi harga akan berbalik. Itu salah satunya lagi. Jadi simpel aja, ada dua tips ya untuk menghindari terjebak dalam kondisi fake signal. Yang pertama tunggu close candle, dan yang kedua kita tunggu candle konfirmasi biar lebih valid atau lebih akurat gitu kan. Gitu. Iya betul. Oke. Jadi ada dua ya saran dari Master Syam. Iya, ada dua. Oke deh. Terima kasih Master Syam udah ngeluangin waktunya dalam sesi ini, dalam kontenku hari ini. Sama-sama Mbak Zahra. By the way, bagi teman-teman yang pengen tahu lebih banyak lagi mengenai chart pattern atau ilmu trading lainnya, bisa langsung datang ke kantor Didimax Jalan Garuda nomor 88 Kota Bandung, atau klik link di bawah ini. See you next video, dan jangan lupa apa Master Syam? Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Jangan lupa juga notifnya dinyalain biar teman-teman dapat pemberitahuan ketika ada video edukasi yang lebih baru dari kami, dan biar stay tune juga untuk konten-konten selanjutnya. Betul sekali. Terima kasih Master Syam. Sama-sama Mbak Zahra. Bye. Tempat menuju kesuksesan.